beserta staf tata usaha dan Bapak Ibu PPL. Dan tak lupa pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Wanayasa yang berbahagia. Sebelum kami memulai kegiatan kali ini, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Kartikasari dan rekan saya Muhammad Labib Al-Amin yang akan memandu pada kegiatan Maulid SMA Negeri 1 Wanayasa yang bertemakan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai bekal membangun pribadi yang unggul. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita semua bersama-sama membaca hamdalah. Bismillah, basmalah, mohon maaf, basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Rizky Ramadan dari kelas 12 F8. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa qadasa bi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكر حمدا الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم أهدنا دين محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود المتضرعين وقيامنا قيام الخائفين ونيتنا نية المخلصين وأعمالنا أعمال الصالحين وذنوبنا ذنوب المستقيم وحياتنا حياة العلماء وموتنا وتشهد شهد بجنة الأولى وتدخلنا جنة مع الأنبياء اللهم طول أمورنا وقوي لساننا وثبت إيماننا وسع رزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احينا سالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين في عافية الدار إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم افتح لنا برج العارفين بمعجزات النبي المرسلين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara I Ramadan dari kelas F12 F8 yang telah membacakan doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Ahmad Zain Hamzah kelas 10 S9. Kepadanya kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا إلى الأودية وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pertama. Silakan yang berdoa maka berdiri. Tadi pertama siapa? Siapa? Kalau kalian lihat, coba nangtung jangan. Ayo, kasih. Ali, kade tinggal kade. Dia. Ya, nggak apa-apa, sok nangtung aja. Lihat. Kalau lihat penampilannya, ada yang yang menyangka ini seorang yang alim, ya. Dengan doa yang begitu mantap, ya, hafal doa yang begitu panjang, tapi penampilannya seperti ini kan? Ya. Nggak apa-apa. Oke, makasih. Satu lagi yang barusan juga ngaji, mana? Sok kade. Sok. Sama kan penampilannya, lihat, ya. Masa kini semua, ya kan, masa kini semua, ya, sahan menyangka ya jago ngaji, ya. Bad boy semua begini, ya. Tapi inilah kenyataannya, mudah-mudahan lebih banyak. Jangan dilihat penampilannya, ya, tapi kualitas, dia punya kualitas, ya. Mudah-mudahan menginspirasi kepada yang lain. Semakin berani Anda tampil di tempat umum dan menunjukkan kehebatan kalian masing-masing, ya. Oke, ke depan semua harus berani tampil dengan kualitasnya masing-masing. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ahmad Zain Hamzah yang telah melanturkan ayat suci Al-Quran. Semoga pembacaannya bisa menjadi keberkahan bagi pembaca selaku kita pendengarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ialah pembacaan sholawat yang akan dipandu oleh perwakilan dari kelas 10 S1. Kepadanya dipersilakan.
sekarang pukul 7.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Serta acara dilajengkeun mohonkeun karidayana supados ngarep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semoga dari kelas 10 S1 yang telah mendatangkan selamat. Semoga selamat yang telah didatangkan dapat menjadi dalam pahala bagi kita semua hingga final kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah laporan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh saudara Ibad Badrudin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA N 1 Wanayasa, Bapak Cecep Henry, SPD MPD beserta Wakasek. Yang kami hormati para dewan guru, staf tata usaha, serta seluruh siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, sebagai ketua pelaksana saya ingin melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di SMA N 1 Wanayasa kali ini. Acara ini kami laksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW serta mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Dalam memperingati Maulid Nabi kali ini, panitia juga menyelenggarakan beberapa perlombaan yang bertujuan untuk menggali potensi dan kreativitas siswa-siswi SMA N 1 Wanayasa, khususnya dalam bidang keagamaan. Adapun lomba-lomba yang telah kami laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lomba ceramah, di mana para peserta menyampaikan ceramah keagamaan dengan tema yang berkaitan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada lomba MTQ atau Musabah Tilawatil Quran. Lomba ini bertujuan untuk mengasah kemampuan siswa dalam membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tajwid yang benar dan suara yang merdu. Yang ketiga ada lomba sholawat. Lomba ini menjadi ajang bagi siswa-siswi untuk mengekspresikan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW melalui lantunan sholawat yang indah. Yang keempat dan terakhir ada lomba nasyid, di mana para peserta menampilkan lagu-lagu Islami yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai keagamaan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lomba yang telah berpartisipasi serta kepada para dewan juri yang telah memberikan penilaian secara objektif. Insya Allah perlombaan ini bisa menjadi media untuk memperdalam keilmuan dan memperkuat kecintaan kita kepada agama. Tak lupa kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam Bapak Ustadz Didi Ahmadiyah SD IMPDI yang berkenan hadir dan memberikan tausiah serta ilmu yang bermanfaat kepada kita semua pada hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan kita dapat terus meneladani akhlak serta perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian laporan dari saya selaku ketua pelaksana. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ibad Badrudin yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wanayasa sekaligus membuka kegiatan Maulid Nabi SMA Negeri 1 Wanayasa. Kepada Bapak Cecep Hendrik, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, kami persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta peserta usaha yang hadir di pagi hari ini, seluruh siswa kelas 10, 11 maupun 12 yang saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah hidayah hidayah kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah masuk ke 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, di mana setiap tahun kita memperingatinya. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada panitia, baik dari siswa, OSIS maupun dari guru yang mendampingi acara kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Siswa-siswa sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini tema yang sudah diambil yaitu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai bekal membangun pribadi yang unggul. Jadi kalau keteladanan itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kita harus selalu meneladani pemimpin-pemimpin, terutama Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Karena apa yang telah dilakukan di dalam memimpin umatnya jelas adalah untuk kemaslahatan kita sebagai umatnya. Dan saya selalu berpesan bahwa dalam keagamaan itu yang terpenting adalah di hati nurani kita. Ya. Jadi apa bedanya antara ilmu dengan agama? Itu kalau agama itu dari keyakinan dulu kita menuju ke fakta, sedangkan kalau pengetahuan itu dari fakta ke keyakinan. Sehingga kalau dibentrokkan antara ilmu pengetahuan dan agama itu nggak bakalan nyambung. Ya. Makanya akhir-akhir dekade ini ya terjadi mencoba untuk membanding-bandingkan antara ilmu duniawi dengan ilmu akhirat, itu nggak bakalan bisa dibentrokkan. Kenapa? Karena awalnya sudah berbeda. Keyakinan kita maka ya dengan keyakinan kita nanti kita tinggal membuktikan. Ya, apa-apa yang kita lakukan, kebaikan kita, ya, keikhlasan kita, peribadatan kita, semua itu kita laksanakan ya, dengan penuh keikhlasan dan penuh kepercayaan, penuh keyakinan. Nanti faktanya kapan? Faktanya kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Ya. Berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kita berusaha untuk mencari fakta-faktanya, baru nanti dikemukakan menjadi sebuah keyakinan. Dan sehingga kadangkala fakta-fakta itu dibuat sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa agar bisa meyakinkan, ya, seperti itu. Dan akhirnya apa? Bertabrakan dengan kebenaran, bertabrakan dengan kondisi lingkungan masyarakat yang ada, seperti itu. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pelaksanaan Maulid pada tahun ini sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu dengan mengikuti lomba-lomba yang tadi sudah disebutkan oleh panitia,
Mudah-mudahan itu menjadikan bekal kalian ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi untuk bekal kalian nanti hidup, ya. Karena pada prinsipnya apa yang kita lakukan pada hari ini nanti akan dapat dituai, ya, di masa kalian sudah dewasa. Bahkan kelas 3 ini saya sampaikan hanya beberapa bulan lagi kalian langsung kalau terjun ke masyarakat, kalian langsung menjadi anggota masyarakat dan langsung menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah. Ya, tidak ada yang tidak berguna, semua berguna. Ilmu yang diperoleh oleh kalian, baik ilmu duniawi maupun ilmu agama, semuanya itu bisa nanti kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi tadi yang ada qori'nya, pembaca doanya dan sebagainya, itu bisa, ya, bermanfaat khususnya bagi diri kita, ya umumnya bagi masyarakat luas, seperti itu. Jadi saya pesan pada kalian semua, terutama siswa kelas 3, ya, yang akan meninggalkan sekolah, ya, jaga diri kita baik-baik, ya, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Teladanilah pemimpin-pemimpin besar seperti Rasulullah ini. Nanti dengan meneladani bahwa kita mempelajari, memahami, ya, dan nanti akan meneladani. Ya, kalau tidak dipahami, tidak dipelajari, mungkin kita meneladani. Kita harus kenal dulu, ya, sosoknya seperti apa, gitu. Jangan kita langsung menjudge pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin pemerintah dengan kata-kata yang kurang berkenan, padahal kalian belum hanya sepintas yang berkaitan dengan kepemimpinan tersebut. Kita harus tahu betul bahwa seseorang itu dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari umat itu adalah melalui proses yang sangat panjang dan melalui penuh dinamika yang dijalaninya. Sehingga itu kita selalu hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada pemimpin-pemimpin kita yang ada di sekitar kita, maupun hormat kepada orang yang lebih tua, begitu. Itu merupakan syarat, ya. Jadi tidak boleh ada sombong, nggak boleh kata kabur, nggak boleh kita merasa lebih tinggi. Ya, hanya waktu yang membedakan. Ya, beberapa tahun yang lalu saya yang duduk di sini, sekarang saya berdato di sini. Beberapa tahun yang akan datang, cucu saya yang di sini, kalian yang di sini, nah, seperti begitu. Jadi hanya roda saja yang berputar, sehingga nggak ada yang perlu disombongkan di dalam hidup ini. Ya, semuanya harus berjalan sesuai dengan apa adanya. Seperti itu dari saya, dan itu semua ada dalam pribadi Rasul yang selalu tidak menonjolkan dan selalu bersikap tidak sombong, ya, selalu bersikap baik kepada sesama, apalagi sesama yang ada di di sekitar kita. Ya, nggak ada kelas 3, nggak ada kelas 11, nggak ada kelas 10, nggak ada anak si ini, semuanya sama di sekolah sama. Ya, bagi saya menghadapi siapapun itu adalah sama. Yang membedakan hanya dalam agama adalah ketakwaan, yang membedakan di dalam kehidupan adalah prestasi, ya. Yang berprestasi, yang tidak berprestasi, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar, yang ada adalah malas dan rajin. Malas konsekuensinya ini, rajin konsekuensinya ini. Nanti akan ada, ya, itu semua ada pembalasannya. Mungkin itu dari saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maha kegiatan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tahun 2024, maka dengan ini nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Cecep Hendrik, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan Maulid Nabi SMA Negeri 1 Wanayasa. Nah, kalau Abi, kegiatan selanjutnya ini apa ya? Tahu gak? Ada yang tahu gak? Apa ya? Langsung saja ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa hari kebelakang ini Maulid yang kita adakan ini sedikit berbeda, di mana yang Maulid kali ini kita mengadakan beberapa lomba, diantaranya itu adalah
lomba memteki, lomba ceramah, lomba nasyid, dan lomba salawat. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada semua para peserta yang ikut berpartisipasi dengan sangat antusias pada kegiatan kali ini. Kita langsung saja ya ke pembacaan hadiah mata lomba yang telah diselenggarakan. Mata lomba apa dulu nih Kang yang akan kita umumin? Lagi gimana kalau kita membacakan lomba MTQ dulu deh? Boleh. Yuk, mau dari juara berapa dulu? 4, gak ada, gak sampai 4, 3, boleh. 8. Pemenang juara lomba MTQ juara ketiga diraih oleh Siapa ya? Belum. Kayla dari kelas 12 F1. Kepada para pemenang langsung saja untuk ke depan panggung ya. Baik, untuk juara kedua diraih oleh Siti Mahfudo kelas 11 F7. Kepada para pemenang langsung saja panggung. Juara pertama. Langsung saya ya. Untuk juara pertama mata lomba MTQ diraih oleh Ahmad Zaini Hamzah dari kelas 10 S9. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Bapak PPL untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Baik, itu dia para pemenang dari mata lomba MTQ. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya pemenang lomba untuk mata lomba ceramah. Aduh, dik. Langsung saja yuk Kang. Dari juara ketiga dulu ya. Juara ketiga diraih oleh Muhammad Majid Butawali kelas 11 F5. Kepada para pemenang langsung untuk ke panggung ya. Juara 2. Selanjutnya juara kedua diraih oleh Nandani Aulia dari kelas 11 F1. Yuk kita langsung ke juara yang pertama. Duh, siapa ya? Siapa kan? Siapa ya? Langsung ya yuk. Langsung saja. Untuk juara pertama lomba ceramah diraih oleh Siti Sumiati dan 12 F2. Baik, untuk penyerahan lomba ceramah ini kami serahkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah.
Bapak Jajang Herudi, kami persilahkan. Baik, itu dia para pemenang dari lomba ceramah. Tepuk tangan yang meriah. Langsung saja kita beralih ke kejuaraan mata lomba sholawat. Langsung saja. Kan tadi dari 3 ya kan? Gimana kalau sekarang dari 2 dulu? Boleh? Bagaimana, boleh nih? Boleh ya, boleh. Yuk langsung saja ya. Juara kedua lomba sholawat diraih oleh kelas 12 F1. Itu untuk juara kedua ya. Langsung saja untuk perwakilannya untuk ke depan. Langsung saja untuk yang juara ketiga. Juara ketiga diraih oleh kelas 11 F10. Langsung saja untuk para perwakilan untuk maju ke depan panggung. Langsung saja yuk untuk yang juara pertama. Dan juara pertama diraih oleh kelas 10 S1. Kepada perwakilan kelas 10 S1, kami tunggu balik. Untuk penyerahan hadiah mata lomba sholawat ini akan diserahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cecep Hendrik Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami persilakan. Baik, itu dia para pemenang dari mata lomba sholawat. Tepuk tangan sekali lagi. Ini untuk mata lomba yang terakhir, lomba apa kan?
Apa lomba apa? Nasyid. Lomba nasyid. Langsung saja ya. Langsung saja ke juara yang ketiga. Diraih oleh kelas 12 E3. Saya. Langsung saja ya ke juara yang kedua. Juara kedua lomba nasyid diraih oleh kelas 10 E3. Kepada para perwakilan pemenang, langsung saja untuk panggung. Juara pertama kan? Pertama. Juara pertama lomba nasyid diraih oleh kelas 11 F11. Kepada para pemenang dipersilakan untuk datang panggung. Dan Pada untuk pembagian hadiah akan diserahkan oleh Bapak Didi Ahmadiyah, Sarjana Al-Quran, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan Islam. Padanya dipersilakan. mohon maaf, akan diserahkan oleh Bapak Bapak Cesri Alam Syah, Sarjana Pendidikan. Padanya dipersilakan. untuk para juaranya boleh langsung ya. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk pemenang mata lomba dari lomba nasyid. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa tadi yang menjadi petugas pembacaan MTQ dan pembacaan salawat itu adalah juara satu dari mata lomba yang kemarin dilombakan. Selanjutnya ada beberapa penampilan yang dimana kita akan menampilkan dari juara satu mata lomba ceramah dan nasyid. Kita langsung saja ke penampilan juara pertama lomba ceramah yang akan ditampilkan oleh Siti Sumiati kelas 12 F2. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat, karunia dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dengan kesehatan, dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wanayasa, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Wanayasa, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan teman-teman SMA Negeri 1 Wanayasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Siti Sumiati selaku perwakilan dari kelas 12 F2 akan mengajak teman-teman semua untuk merenungkan mengenai bagaimana cara kita menjadi seorang remaja generasi Gen Z yang berkualitas dengan tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bahwasannya saat ini kita tengah hidup di zaman yang penuh dengan perubahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberikan banyak peluang sekaligus banyak ujian bagi kita, terkhusus bagi kita para remaja generasi Gen Z. Ujian tersebut bukan lagi ujian perihal bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi ujian tersebut ialah ujian bagaimana kita bisa mempertahankan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada kesempatan yang mulia kali ini, saya Siti Sumiati selaku perwakilan dari kelas 12 F2 akan menyampaikan mengenai 3 poin penting yang bisa kita terapkan sebagai seorang remaja muslim di era generasi Gen Z kali ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa saat ini mempertahankan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ujian yang sangat besar bagi kita? Hal tersebut karena saat ini kita tengah berada di dalam zaman yang penuh dengan tipu daya setan. Krisis kejujuran, keadilan, dan kebenaran menjadi makanan sehari-hari yang sering kita temui dalam kehidupan, baik dalam kehidupan berdunia maya maupun dalam kehidupan dunia nyata. Parahnya saat ini media sosial yang sering kita gunakan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita seringkali mempengaruhi cara kita berpikir, berbicara, bahkan cara kita untuk berinteraksi dengan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu tentunya kita sebagai seorang remaja muslim memiliki tanggung jawab besar, yakni tanggung jawab untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menerapkan keimanan dan ketakwaan di era generasi Gen Z saat ini, tentunya diperlukan fondasi yang kuat dari dalam setiap diri remaja muslim. Fondasi tersebut ialah dengan menerapkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan tersebut bisa kita laksanakan dengan cara melaksanakan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah dan aturan yang telah disampaikan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti hanya melakukan ibadah saja, tetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal-hal yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Siti Sumiati akan menyampaikan 3 poin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi Gen Z yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yakni mengenai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti tunduk dan patuh terhadap aturan ataupun perintah yang telah Allah sampaikan, baik aturan yang mengatur dalam kehidupan sesama manusia maupun aturan yang mengatur kehidupan sesama makhluk lainnya. Ketaatan sendiri dalam Islam terbagi menjadi 4 bentuk yang bisa kita implementasikan dalam
dalam kehidupan sehari-hari untuk membuktikan mengenai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Ketaatan tersebut yang pertama yaitu melaksanakan ibadah, yang kedua melaksanakan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga muamalah, dan yang keempat menghadapi ujian. Ibadah, seperti yang sudah saya katakan bahwasannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dibuktikan dengan cara kita selalu gemar melaksanakan ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah fardu. Sedangkan akhlak mulia merupakan akhlak yang patut kita terapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan media sosial. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah sendiri merupakan aturan dalam Islam yang mengatur segala sesuatu mengenai urusan duniawi. Oleh karena itu kita tentunya sebagai seorang remaja Islam patut untuk bisa menerapkan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yakni mendapatkan ujian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman bahwasanya setiap umat yang beriman dan bertakwa pasti akan mendapatkan ujian. Oleh karena itu kita selaku generasi remaja muslim yang tengah berada di zaman kali ini tentunya harus bisa lebih bersabar apabila kita sedang ditimpa ujian. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, "Wahai dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang berbuat baik." Quran surah Al-Ankabut ayat 69 tersebut menjadi pengingat bagi kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita dalam setiap langkah dalam melaksanakan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita sebagai seorang remaja Gen Z untuk tidak mencari keridhaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diaplikasikan dalam ketika kita melaksanakan ibadah, tetapi bisa juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni seperti dengan menjaga diri dan berhati-hati ketika sedang menggunakan media sosial. Poin yang kedua yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yakni mengenai meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita selaku generasi Gen Z. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok sempurna, pembawa kebenaran dan penegak keadilan yang tentunya patut kita contoh dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Akhlak yang mulia ialah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita tengah berada di dalam dunia yang penuh dengan krisis, baik krisis kebenaran, kejujuran, dan juga krisis keadilan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu memberikan kita petunjuk dan juga memberikan kita teladan untuk selalu bersikap jujur, baik, dan juga baik terhadap sesama. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita semua untuk tidak mencontoh atau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketiga yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yakni mengenai bagaimana cara kita menjadi seorang generasi yang berkualitas di era zaman yang penuh dengan perubahan kali ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama paling sempurna yang selalu mengajarkan kita dalam setiap halnya. Islam selalu memberikan contoh-contoh baik dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam berpikir kritis. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang mereka berbuat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan." Dari Quran surah Al-Asr ayat 18 tersebut kita semua diingatkan dan agar kita diberikan pelajaran agar kita semua selalu berhati-hati terhadap apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu tentunya kita sebagai seorang generasi Gen Z yang
langkahnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam Quran Surah Al-Asr ayat 18 telah mengatakan bahwasannya kita semua selaku remaja harus bisa berhati-hati dalam dan memikirkan masa depan, baik masa depan dunia maupun masa depan akhirat. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik dalam mencari keridhaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Siti Suryati yang telah menampilkan ceramah terbaiknya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk yang selanjutnya ada penampilan dari mata lomba yang terakhir, yaitu penampilan nasyid. Kepada juara 1 lomba nasyid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 11 F11 akan menampilkan nasyid yang berjudul Takkan Berpaling Darimu. Selamat mendengarkan.
yang dimana kita semua akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Ahmadiyah, Sarjana Al-Quran, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan Islam. Kepadanya dipersilakan. Di kukudung ku sarung boleh, boleh. Yang penting telinganya tidak tertutup, boleh. Di kukudung ku celana jangan, karena nanti itu pakai celana boleh, ya. Sok boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Sholawat juga salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia pemilik akhlak paling sempurna, suri tauladan kita semua, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wanesa, Bapak Cecep Henrik, Magister Pendidikan. Yang saya hormati para ibu guru staf tata usaha SMA Negeri 1 Wanayasa. Yang saya banggakan panitia penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di SMA Negeri 1 Wanayasa. Yang saya sayangi dan saya cintai seluruh sivitas akademika, bil khusus tentu para peserta didik di SMA Negeri 1 Wanayasa anu keur kapanasan kalem. Pertama kakara seumur-umur rek ceramah di poe heula Bapak ge. Sumpah kakara tara tuh. Tapi teu naon, ieu mah sehat. Maka karena lagi panas moal lama teh, moal seperti biasa. Biasa nama 2 jam, ini nama orang saja 55 menit we. Ya. Terus iya. Tapi saya senang. Kenapa? Ya karena kalian teman-teman sekalian kompak hadir, gak apa-apa 1-2 orang melipir gak apa-apa ya. Yang melipir dari keumuman itu nanti kita definisikan seperti apa. Saya senang juga, kenapa? Karena alhamdulillah acara kita hari ini dihadiri, bahkan panitianya diketuai oleh Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Gibran. Bapak Gibran hadir, alhamdulillah ya Pak Kepala memperkenalkan itu. Tapi kesininya tidak naik jet pribadi dia, ya naik ojek. Naik Supra. Legend Supra legend ya. Alhamdulillah kita sehat. Lahir batin gak? Ini saya kasih tahu nih, saya beritai. Salah deh wae. Umi mana Umi ada? Umi beritai bener gak Mi? Bener Mi? Benar, itulah bahasa Indonesia yang baik. Karena bahasa Indonesia itu nggak ada akhiran u. Cinta akhirannya i, jadi cintai. Sayang, kasih. Ayah sayangmu, cintau, akhirannya i ya. Nah kata dasarnya berita, akhirannya i, jadi beritai. Ya. Ciri bahwa kita semua sehat lahir batin, cirinya hanya satu, kehadiran kita di sini di lapang ini, kita sehat lahir batin. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Sok, mari kita lihat.
Sakit itu ada dua. Sakit lahir, sakit batin. Kita mudah-mudahan terhindar dari kedua-duanya. Ada orang sakit sehat batinnya tapi tidak sehat lahirnya. Dia siapapun itu ingin hadir di sini bersama-sama kita silaturahmi di sini, ngaji di sini, sama-sama kita ingin banget, mau banget hadir di sini, tapi zohirnya nggak sehat. Ada yang sakit gigi, ada yang sakit perut, ada yang meriang dan segala macam. Batinnya sehat, pengen hadir ke sini, pengen bisa duduk di sini bareng sama kita ngaji, tapi zohirnya kurang sehat. Zohirnya tidak sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan. Ada juga yang zohirnya sehat, batinnya agak kurang. Kebalikannya itu mah. Tidak kurang sesuatu apapun untuk sisi zohir, tapi susah hadir di majelis ilmu, susah hadir di majelis-majelis kebaikan. Itu zohirnya sehat, batinnya agak kurang sehat. Berarti ciri bahwa kita sehat lahir batin, kehadiran kita di sini. Syukuri. Suka disyukuri? Saya mau tanya, nikmat terbesar itu apa? Sarah? Nikmat terbesar itu apa? Setelah sehat apa? Sakit. Nikmat terbesar itu apa? Ini maaf ya, saya harusnya hari ini ada yang ngajak gratis ke Bromo. Ke Bromo, ke Malang, ketik apel di Malang kemudian, tapi saya nggak jadi ke sana. Saya ingat ada acara peringatan Maulid Nabi di sini dan saya harus hadir di sini. Padahal memang anak saya sakit, jadi nggak jadi berangkat. Ya, berdoa nasib sehat. Ya. Nikmat terbesar kita itu apa dari Allah? Hah? Apa? Iman. Apalagi nih? Iman. Sip. Apalagi? Islam. Apalagi? Ihsan. Kata bangunan agama teh ya di kelas 3 ya. Iman, Islam, ihsan ya. Apalagi? Hah? Nafas. Nah ini nih. Nafas. Nikmat terbesar kita adalah nafas. Karena itu ciri bahwa kita masih hidup. Gak akan ada sehat kalau kita gak hidup. Gak akan ada iman Islam kalau kita gak hidup. Gak akan ada iman dan Islam kalau gak ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Gak akan ada. Mana ini mic-nya ada suara kayaknya. Tarik sekali mati lagi bapak langsung suara. Kekuatan minggu. Kudu 2. Orang diajar 2 di rumah karena kayak hiji. Eta dicek. Lah, ya, alhamdulillah. Anu ngadehem teh suarana tarik. Cek. Nah, kurang. Naikkan lagi. Oh. Pakai musik soalnya ya. Kurang aja. Sip. Ada anggap sedikit. Dari penceraman pertama mereka diatur. Kurang tes. Ya, lumayan. Sip. Itu aja ganti batin. Ya. Tapi kemana Bapak Dewi? Leungit deui soalna kita, alhamdulillah ya deh. Sip. Gak akan ada nikmat iman dan Islam kalau gak ada nafas. Gak akan ada nikmat iman dan Islam kalau gak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Siapa yang tadi salawat? Mana juara salawat? Mana tadi yang juara salawat? Mana syairnya? Masih ingat? Syairnya tadi yang mana? Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Sok semua. Di sana ya Hanana hukulnya. Bisa kembali. Sabtu nawa. So. Ya Hanana, Ya Hanana, Zoharaddinul Muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Zoharaddinul Muayyad. Bapak bisa minum gula?
Heula kepan. Zoharat dinul muayyad bizuhuri Nabi Ahmad. Hadir agama kita itu karena hadirnya Nabi Muhammad. Yahanana, apa artinya Yahanana? Apa Yahanana teh? Apa lah Yahanana? Hah? Wahai Hanana gitu ya? Hah? Oh sukacita kami, oh kebahagiaan kami gitu ya? Karena Nabi Muhammad zalikal fadlu, itu adalah karunia Allah. Mari kita kaitkan dengan Al-Quran terkait dengan syair barusan peringatan Maulid Nabi kita, ya? Ya baik. Di Quran ada surat Yunus. Ada. Surat keberapa? Ini yang catat boleh. Surat Yunus nanti kalau Pak gini ya. Ada perbedaan pendapat tentang memperingati Maulid. Ingat, memperingati Maulid, ya. Memperingati Maulid. Bukan perayaan Maulid, bukan Maulid saja, tapi memperingati Maulid. Maulid itu nanti sebelum ke Yunus ayat 58. Maulid itu nanti kalau Kang Hudin gini. Kang Hudin nanti harusnya sama Kang Hudin nih, tapi karena kondisinya enggak apa-apa nanti lain waktu. Maulid itu posisinya ada 3 dalam tasrif bahasa Arab. Dia sebagai masdar, sebagai isim zaman dan isim makan. Jadi walada yalidu lidatan wa maulidan, masdar miminya. Fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Maulidun miladun. Gitu ya Caca ya. Orang Cipulus nyebutan Jabil 4 atau 14. Ya. Walada yalidu lidatan wa maulidan, berarti ada satu tuh maulid di situ, masdar. Masdar itu kalau bahasanya Bulusi gerund. Gerund itu verbal noun, ya. Noun. Verbal noun. Apa? Kata kerja yang dibendakan. Jadi kata benda dari kata kerja. Kemudian nanti ada maulidun, isim makan, keterangan tempat. Ada isim zaman, keterangan waktu. Kalau walada itu lahir, maka maulid itu kelahiran. Kalau dia masdar. Kalau dia isim zaman, maka dia waktu lahir. Kalau dia isim makan, maka dia tempat lahir. Itu ya. Aya isim alatna aya miladun. Alat berarti ngalahirkeun. Ya. Nah, yang agak tepat untuk ini adalah isim zaman. Waktu kelahiran. Ini dulu supaya tahu. Nanti kalau mau dicatat boleh. Jadi kita memperingati Maulid, memperingati waktu dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita peringati? Mohon maaf kalau ada perbedaan, boleh atau tidak, nggak apa-apa. Itu mah biasa. Itu mah sunnatullah. Ada perbedaan pendapat mah ya, nggak apa-apa. Ada yang suka memperingatinya, ada yang tidak, nggak apa-apa. Tapi niti pesan sama yang suka memperingati, jangan hanya seremonial belaka, eta niti pesan. Harus mendapatkan sesuatu dari acara peringatan Maulid itu. Sesuatu yang baik yang bisa kita amalkan walaupun sederhana. Harus, tidak boleh tidak. Mohon maaf, saya kritisi misal. Di depan saya itu ada masjid, kemudian ada peringatan Maulid. Para pemudanya itu luar biasa kompak untuk bikin acara, panggungnya mewah, ngumpulin duitnya keren, dapat banyak. Keren itu, senang saya. Tapi kan bikin panggung dari pagi sampai sore. Pas giliran sholat zuhur di masjid pada nggak ada. Tesarolat berjamaah. Ongkoh ke persiapan peringatan Maulid Nabi, bikin panggung yang mewah, persiapannya luar biasa. Giliran pas sholat lohor tak raya, tekaci. Pas sholat asar tak ayah. Giliran ayah nu ngaji ceramahna tak didaramukeun. Nyaah ya. Jadi nanti yang memperingati yang mendapatkan sesuatu, yang tidak juga nggak apa-apa. Nah, kenapa memperingati baik? Ini alasannya. Kalau Anda minta alasan, katanya kalau teman-teman bahasa Inggris itu please give me a reason.
berikan saya alasan kenapa saya boleh memperingati dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surat Yunus ayat 58. Ada yang buka nggak? Aplikasi Qur'annya di HP ada nggak? Aplikasi TikToknya ada nggak? Nah, yang dibuka jangan TikTok, Qur'an. Ada. Surat Yunus ayat 58. Neneng bukan itu? Neneng ya? Itu siapa? Neneng bukan? Yang di sebelah sini, yang di belakang Mutiara tuh. Neneng ya? Iya. Itu Neneng bukan sih? Namanya Neneng bukan? Bukan? Siapa namanya? Iya, Neng. Suka ganti nama, Neng. Ayah, Neng. Yunus 58. Pampasikeun mik kan itu, mik kan Neneng. Neng. Sok, pampas Neng. Pampasikeun kue, Bim. Neng dikasih hadiah. Sok, Neng. Baterainya harus diganti. Yang ini aja, Bim. Cik. Sok, Bim. Pambacakeun Neng, Yunus 58. Boleh. Neng Asri F10 kan Neng? Nah pindah. Itu pindah? Oh, 8-nya Neng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Lolos itu ya? 58 lolos ya? Itu ya? Nuhun Neng, Bim kasih kue. Neneng mau kue apa Neng? Kuena 2 Bim. Numpang lalutin mah Bim. Kemana Bim dong? Nah sok sudah milih Neneng. Kudu balik deh sesana Bim. Neng 2 we Neng. Alah nari kalikeun. Alah. Tenang kayak deui. Tadina gini Bapak ge, ceramah teh moal make peci ame dihadiahan ke Pak Jajang 50.000 tadina mah ya. Tapi enggak apa-apa keren nuhun rezeki ya. Sama siapa tadi? Iya, enggak apa-apa. Kita mah punten Pak Kepala Bina Fatwa Wawasan Wiata Mandala. Tempat kita belajar salah ya enggak apa-apa, is bagus keren. Tapi nanti kalau acara lagi lebih keren pakai peci gitu ya Ki ya. Enggak apa-apa tapi. Baik. Lihat ayatnya, pilih Bapak lepat macakeunana. Lepat Quran mah bahaya, silakan artinya rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Terserah. Qul artinya pakai qaf apa pakai kaf? Kalau pakai kaf, makhrajnya naik sedikit dari makhraj qaf. Kul artinya makanlah. Kalau kul pakai qaf artinya katakanlah. Jadi kalau salah baca kul huwallahu ahad, makanlah dia Allah yang maha esa. Salah ya? Salah jauh. Kul katakanlah bifadlillah, karena karunia Allah, fadilah Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah, fabidzalika, oleh karena dua hal itu. Apa dua hal tadi? Fadilah dan rahmat. Falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Fadilah Allah dan karunia Allah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di alam dunia. Jadi ada dua hal yang Allah berikan yang keren, yang harus membuat kita gembira, membuat kita senang, membuat kita bahagia. Apa itu? Fadilah Allah dan rahmat Allah. Kita kembali ke syair yang tadi. Ya Hanana bi Muhammad zalikal fadlu minal. Ya, ada di situ. Nabi Muhammad itu adalah fadilah, karunia dari Allah. Kita buka tafsir sekarang. Tafsirnya biar nanti
jelas Anda melakukan ini, argumentasinya jelas, dasarnya jelas gitu ya. Kita lihat tafsirnya. Yang paling sederhana tafsir Jalalain saja dulu. Tafsir Jalalain itu kenapa dinamakan Jalalain? Karena dikarang oleh dua Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahali, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Kata tafsir Jalalain di situ bifadlillah. Tafsirannya apa? Al-Qur'an. Apa sana? Al-Qur'an, berarti fadilah Allah itu Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi ay al-Islam. Berarti rahmat Allah itu Islam. Fadilah Allah Quran, rahmat Allah Islam. Sama senada dengan tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir namanya dengan redaksi yang berbeda. Dia mengatakan bihadzal ladzi ja'ahum minallah minal huda wa dinil haq. Al-huda dan dinil haq. Al-huda itu bifadlillah, dinil haq itu rahmatillah. Al-huda apa? Petunjuk. Nama lain dari Al-Qur'an. Berarti sama ya? Ya, fadlillah itu Al-Qur'an. Dinil haq, agama yang benar, agama yang lurus, berarti Islam. Sama, berarti begini, kita ambil konklusinya, kita ambil natijahnya, kita ambil kesimpulannya. Karena adanya Al-Quran dan Islam, maka hendaklah mereka semua berbahagia. Karena adanya Al-Quran dan Islam, hendaknya berbahagia. Pertanyaannya sederhana, akan ada mual Al-Quran, akan ada mual Islam kalau tidak dilahirkan Nabi besar Muhammad SAW. Ayah mual. Berarti wajar kalau kemudian kita senang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuma mungkin ekspresi kebahagiaannya berbeda-beda. Salah satu di antaranya kalau kita dengan cara memperingati kelahiran beliau. Begitu ya. Ini alasan atau dasar kalau ada perlu dasar. Tapi tidak begitu juga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, cinta tidak ke Rasulullah? Nyaan. Benar. Anpal lebih cinta Rasulullah, lebih cinta ya. Nih maaf ya, cinta itu kalau hanya diucapkan di mulut biasanya banyak bohongnya. Perlu pembuktian cinta mah. Maka nih kata Nabi begini, ada salah satu hadis dari Anas begini. Sa'ala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anisa'ah, tentang kiamat. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi wahai Rasulullah? Nanya tentang kiamat gak ada yang tahu, Rasul juga gak tahu. Rasul balik nanya, wa madza a'tadta laha? Kamu nanya kiamat, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Kata si rajul itu, la syai'a, tidak ada apa-apa, ibadah jelek, ya, amal baik gak banyak, illa kecuali uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku sangat mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Ya, ibadahnya gak terlalu bagus, amal kebaikannya gak terlalu banyak, tapi kata dia, saya cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Itu engkau senangi, yang kau resepi. Anta ma'aman ahbabta. Kalau sekarang Sarah resep nakal opa Korea misalnya, bakal di akhiratnya jadi eta. Ya. Anfal itu resepnya dengan Martin Paes.
karena penjaga gawang dan penjaga hatinya segitu teh ya. Penjaga gawang mah tenang neng, bakal kuatlah menjaga hatinya. Orang yang kita kagumi, orang yang kita senangi biasanya, mohon maaf ini nggak apa-apa, ini mah contoh-contoh aja. Misal Andre sehat Dre, kapanasan Dre, Dre kapanasan Dre, tenang Dre, masa lagi panas Dre, tenang, dah bapak matur panas dia nama, tenang we, kalau kuat bau iya baju bau setrikaan tadi, nah maaf, biar tuntas dulu ini sedikit. Andre ada ini nggak Dre, orang yang difavoritkan Dre? Oh itu Almira adiknya ya Dre ya. Oh. Selain Almira ada deh. Misal pemain bola, artis atau siapa atau bapak tuh naon kacit deh. Bapak Andre maksudnya di rumah. Ya nggak apa-apa, ngefan. Ya. Anime. Si Naruto teh ya. Dulu bapak suka nonton Sain Seiya ya. Rantai Nebula gitu. Bapak sok kesana nonton. Apa sih iya bapak? Bisa kagak mana gitu bapak? Set. Ya bisa. Pegasus. Nah bener. Biasanya kalau senang itu pasti ada bisa gambarnya, tahu nama-namanya, kebiasaannya apa. Si Naruto tuh pakai apa sini? Pala aya naon di dia nah. Tanda apa? Tanda mata tuh kemudian dulu ada tulisan kafir. Jajal atau tahu mereka. Iya, Anda tahu Naruto sifatnya kayak gimana karena memang resepnya kayak eta. Ya, kalau Sarah kumaha? Pak, kalau Sarah ini bahasa Jepang jadi, bahasa Inggris jadi, bahasa Arab jadi, bahasa Indonesia jadi, bahasa Sunda nanti jadi mah. Lah, sahab ngefan ke Sarah. Siapa? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak tahu nggak ada. Rajika sama siapa? Bu Desi sama siapa Bu Desi? Oh Pak Didi, alhamdulillah ya Allah Gusti, ternyata Bu Desi orang 74 yang ngomong. Pakai Pak Didi lah daripada ditanya ribut. Ya, orang kalau kita kagum dengan sesuatu kita akan tahu detail-detailnya. Soal foto-fotonya ada kalau si opa Korea itu, kemudian sifatnya apa, kapan, tahu dia persis. Orang ngefans gitu, ciri bahwa dia benar-benar suka, benar-benar ngefans gitu ya. Nah, jadi kalau kita memang cinta kepada Rasul harus ada buktinya. Mana buktinya? Satu, ini catat, nanti orang-orang bisa bukan hanya cinta kepada Rasul ya, cinta kepada apapun, buktinya ini. Kalau nggak ada bukti ini, berarti cintanya palsu. Ya, cinta palsu. Satu, man ahabba syai'an ahabba zikrahu. Itu kayak gini pokoknya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan senang dan sering menyebut nama orang yang dicintainya. Bener gak ini? Benar mesti. Ya, iya. Tapi yang baik-baik nanti, posisinya yang baik-baik. Ya, yang baik-baik, tidak ngomongin terus tapi ngomongin kejelekan tidak. Ya, jangan. Itu Pak, cina ibu-ibu sok ngomongin suaminya berarti cinta, tapi yang diomongin kejelekannya, hati-hati jangan. Hati-hati. Kadang-kadang kan punten ibu-ibu ya mah sok pancing teh ngahajak teu dipancing teu, padahal kemudian ya mau ngomongin kejelekan pasangannya. Uju bisa naon Bu? Sayur naon kangkung. Sareng naon tempe, kangge saha kangge caroge abdi. Dia ngomong, caroge ibu mah bagernya sudah mulai naik, mau menjelekan suaminya, ini beda kelihatan. Caroge ibu mah bagernya, tuangge kangkung, tempe, sudah mulai itu tendensinya sudah mulai ke sana. Langsung ditanya, emang kunaon Bu? Udah caroge abdi. Sudah mulai ke situ. Hati-hati, jangan, bukan tanda cinta itu mah, ya. Barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang, maka dia akan senang selalu menyebut nama yang dicintainya. Kalau cinta ke Rasul berarti akan memperbanyak sholawat, suka sholawat.
sekarang mah gak usah jauh-jauh apa yang kita dapatkan dari peringatan Maulid Nabi, gak usah jauh-jauh, ini saja. Ini yang paling sederhana. Ayo selalu biasakan membaca salawat. Tidak harus ke ngariungkil, tidak harus ke acara. Tiap saat Sarah mau buka buku belajar nih, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu ya salawatnya, gak usah terlalu banyak-banyak yang riweuh. Ada salawat kan banyak sekarang ya. Salawat yang paling populer terakhir apa? Salawat apa, Cak? Allahumma sholli ala sayyidis sadat. Terus al-muradat wal-iradat. Terus itu apa? Berarti itu populer kayak gitu mah ya. Yang sederhana aja, yang sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina. Sok eta bukti cinta. Jangan berharap apapun. Kita mah sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi nanti kalau misalkan mau makan, baca doa Allahumma barik fima wakina. Nyatu teruskan mereka kudu dipandu doa makan wae nya. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina. Bisa enggak gitu? Bisa, yakin bisa. Mau pakai sepatu di rumah, mau pakai baju sok doa heula, pakai baju doa naon? Tara pakai baju nih. Sok pakai baju tara. Tara. Kumaha ieu teh? Sok ngadoa tara. Kalau enggak bisa doanya minimal masuk bismillah tara. Bohong. Masuk? Percaya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Mau doanya? Enggak bisa. Kumaha doa pakai baju? Bukan doa dandan. Kalau doa dandan Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin, doa dandan itu mah. Doa pakai baju. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu, dan seterusnya. So, praktekkan yang ini yang sederhana. Kalau kita cinta kepada Nabi, perbanyak sholat. Itu saja, gampang ya. Bisa nggak? Coba bareng-bareng kita sama-sama sholawat paling sederhana yang tadi. Kita rasakan nanti berat atau tidak. Gini ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama, 1, 2, 3. Berat tuh, capek tuh, lapar tuh. Nah, sudah waktu istirahat mah ya, nggak apa-apa. Tapi bukan karena sholawat itu mah laparnya. Jadi bisa siap mempraktekkan sholawat, siap, sok. Sederhana, gampang. Mudah-mudahan kita barokahnya ya, barokahnya kita menjadi orang-orang yang soleh. Karena kita nanti meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, man ahabba syai'an ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan sangat senang bertemu dengan yang dicintainya. Mau ketemu Rasulullah? Kira-kira nanti di akhirat, bukan kira-kira. Rasulullah di akhirat tempatnya di mana? Ya, kudu kan itu orang berarti. Kalau mau ketemu, kangen, ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi, mau gitu ya, sok tempuh jalan ke surga. Sudah ada petunjuknya belum? Kayak kita kemarin hiking kemana? Ada posnya, ada jalannya, ada petunjuknya biar nggak nyasar ke surga, biar nggak nyasar. Ada petunjuknya nggak? Di mana petunjuknya? Al-Quran. Sok baca Quran tara. Sok baca Quran tara. Sok baca ya, baca. Gak apa-apa, gak paham mananya gak apa-apa, tetap berpahala. Man qara harfan minal Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tenang, ada 10 kebaikan dari setiap satu huruf yang kita lafalkan, walaupun kita gak paham maknanya, nanti sambil belajar maknanya. Jadi petunjuk ke surga ada di Al-Qur'an. Berarti perbanyak baca perbanyak tadarus. Tadarus itu mengkaji Al-Qur'an. Paham ya? Walaupun sebenarnya mah kita gak paham juga terhadap Al-Quran, ajaran-ajarannya sudah kita tahu. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Sok kita contohkan. Ada perempuan dewasa, sudah balik, sudah mumayyiz, orang Islam, dia tidak pakai jilbab misal. Kira-kira dia tahu nggak hukum pakai jilbab? Pasti tahu. Tapi ada Pak Haji ingin anaknya sekolah ke sanawiyah ingin pakai jilbab, Pak Haji dilarang. Ulah tuh menang. Salah apa benar Pak Hajinya?
Muhammad teh salah, ya bener, da budakna lalaki. Kira aku lalaki rek pakai jilbabnya. Sudah tahu nih, yang sederhana. Ada teman kita di SMA nggak sholat. Perhatikan, tahu nggak dia hukum sholat wajib? Pasti tahu. Sudah ada petunjuknya, sudah jelas petunjuknya. Cuma kita selalu ingkar. Itu ya, sudah jelas. Yang ketiga, dipercepat. Man ahabba syai'an ahabba ma'ahu. Barang siapa yang cintai sesuatu, menyenangi sesuatu atau seseorang, maka dia akan senang berlama-lama dengan yang dicintainya. Kalau sama yang dipika cinta mah waktu berjalan terasa cepat. Lamun kasih sama waktu terasa lah kayak ayeuna asalila urusanna. Udah mengaji, udah mah kepanasan. Sumpah yang berurusan panas. Kebentar. Kajeun ah kita. Ayang nyahok waktu mal Kang Hudin. Punten Pak datang aduh. Kapoe. Bios lah. Yang sehat itu sampai jam berapa matahari? Jam 10 ya? Sip, berarti masih ada baru 9.17. Ya, dia percepat saja. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan senang berlama-lama dengan yang dicintai. Belajar di kelas, sok buktikan. Belajar di kelas. Pelajarannya Anda suka, gurunya Anda suka. Ih, waktu ketika rasa ada SPLD wae. Belajar ya. Pelajaran nanti aduh, dewa bawa nama. Karena dasar kira oke. Saran guruna. Ada gua ambil teh disada sabar. Lila teh kada disada teh. Ada belcan. Gitu. Itu ciri. Yang berikutnya, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan berusaha meniru dan melakukan apa yang suka dilakukan oleh yang dicintainya. Cok tingali ada ngefans mapan gitu. Tah, kurang tiru Rasulullah sallallahu alaihi. Mari kita coba yang sederhana lagi, sederhana saja dan semua pasti bisa. Iya, sok lupa kurang. Bapak sok lupa. Butia kadang-kadang sok lupa. Butia, kena sepil abdi Pak. Butia kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa sering ingetnya. Gini kata Nabi. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyashrab bil yamin fa inna syaitan yakul wa yashrab bis shimal. Kalau kamu makan, maka makanlah pakai tangan kanan. Kalau kamu minum, minumlah pakai tangan. Karena setan makan dan minum pakai tangan. Kita manusia apa setan? Benar. Kuningannya sambil jalan, ya tangan kiri. Makan nantinya tenawaran ke bapak, tidur terus. Bapak ngijik bapak, tangan kiri sambil jalan. Bismillahullah, makin jilbab tenawaran. Lima tak? Ya. Tangan kah? Usahakan nanti ini sederhana sekali. Lagi perbanyak baca sholat. Ini yang sederhana saja, jangan yang berat-berat. Kemudian kalau makan dan minum doa dulu, sholawat, kemudian pakai tangan yang kanan. Dipahami nggak? Sederhana saja itu. Ya, yang lain-lain, misal Rasul itu akmalan nasi khalqan. Sama sahabat janji tara akmalan nasi khalqan wa khuluqu. Rupanya paling sempurna, akhlaknya paling. Rasul sok nyarios kasar tara kira-kira. Anjing sia bermain futsal teh. Aya anjing. Da bapak mah lamun bapak jeung anjing sok dibale dong, bukan najis. Kayak mah lamun bapak jeung anjing di sekolah, di lapang futsal, di lapang upacara, bale dong umpama ada najis jeung najisan. Ya. Pakai potrik, popos kita jong potrik. Jadi jangan ada ya, berusahalah, dibiasakan. Punya nama semuanya, manusia semuanya, orang mulia, makhluk mulia, fi ahsani taqwim diciptakeun ge. Nah dipanggilna jadi anjing atuh, monyet. Eta anjing jeung monyet ke ngobrol. Aisyah monyet ge anjing sia teh. Eta ciri kiamat teh sudah banyak hewan eta anjing monyet ngomong. Saya coba pakai di Bogor ayah hidungnya pucuk ngomong. Itu ya, jangan ya kita tiru, berusaha
Mungkin kita tidak bisa persis sama dengan Rasul, pastilah tidak bisa, tapi berusaha. Mudah-mudahan itu sebagai bukti tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tos panasnya, bib, sip. Mudah-mudahan walaupun sedikit saja itu bisa kita amalkan, kita praktekkan. Sekali lagi, bukan berharap apapun, karena kita cinta dan ngefans dengan Rasulullah SAW. Yang terakhir, satu buku berjudul The Ten. The Ten artinya apa? Hah? The Ten? The 10-nya. Ada 100? The 100. Kunang judulnya The Ten itu. 100 manusia berpengaruh di eta mah judulna tuh sanu ngaranna eta buku. Re, sanu ngaranna de. Ada yang sok maca buku kan literasi The Ten. Siapa yang ngarang? Michael H. Hart. Michael H. Hart, dia ngarang itu dan dia tulis 100 tokoh paling berpengaruh di alam dunia dalam catatan sejarah. Siapa orang pertama yang dia tulis? Adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Sir Isaac Newton, baru kemudian Nabi Isa, baru kemudian Siddhartha Gautama yang menciptakan Buddha, kemudian Konghucu dan seterusnya. Jadi diakui oleh orang Yahudi pun Muhammad yang paling hebat. Masa kita ubatnya enggak ya? Siap ya? Satu, rajin-rajin salat, meniru hal-hal yang bisa kita tiru dari kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sederhana-sederhana saja, mulai dari kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Itu saja yang bisa kita coba lakukan. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baik, amin kapaksa kita panas saja. Hatur nuhun, Bapak hapunten dan yang lainnya hapunten. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sudah ada situ. Semangat tadi masak jawab salam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Ahmadiyah, Sarjana Al-Quran, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan Islam yang telah menyampaikan ilmu yang sangat amat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa diamalkan dengan baik dan menjadi ladang pahala bagi Bapak selaku penceramah dan kita sebagai pendengar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara demi acara telah selesai. Sebelum acara ini kami tutup, baiknya mari kita semua membaca hamdalah bersama-sama.